Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannakum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, beberapa hari lagi kita akan memperingati kembali atau merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negeri kita tercinta ini, hari ulang tahun ke-76. Kemerdekaan bagi sebuah negara adalah identik dengan kebebasan dari kungkungan penjajahan atau penguasaan pihak lain terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan juga bisa disamakan dengan kemandirian untuk menentukan arah kehidupan suatu bangsa dan negara. Kemerdekaan juga identik dengan kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan untuk mengolah kekayaan yang dimiliki, kekuasaan untuk memimpin bangsa mencapai cita-cita luhur yang telah digariskan dan disepakati bersama. Karena kita tahu, kekuasaan dan kemerdekaan yang diraih itu merupakan nikmat, juga harus kita tempatkan sebagai amanah Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Tadi pada mukadimah saya membacakan surat Al-Hajj ayat 41. Kalau kita mengacu kepada surat Al-Hajj ini, sekurang-kurangnya paling tidak atau terdapat 3 hal yang bisa kita lakukan atau bagi sebuah negara, bagi sebuah bangsa yang dianugerahi kemerdekaan. Pertama, menunaikan ibadah sholat. Perbuatan ini merupakan bukti pokok ketaatan kepada Allah. Dalam arti luasnya, suatu bangsa yang merdeka layaknya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Bangsa yang didasari keimanan dan ketakwaan merupakan negara yang memiliki moral yang baik. Bangsa yang bermoral baik adalah bangsa yang menjauhi segala perbuatan yang tidak baik tentu, seperti korupsi, perbuatan makar atau perbuatan nista lainnya. Dari implementasi kalimat iman dan takwa telah menjadi dasar dalam setiap program kita. Kedua, zakat. Negara yang merdeka adalah negara yang sangat peduli terhadap kehidupan rakyatnya. Para pemimpinnya sangat tidak rela jika melihat rakyatnya berkubang dalam kemiskinan. Oleh karena itu, mereka berupaya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama membangun negaranya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Perintah mengeluarkan zakat merupakan simbol agar para pemimpin dan kaum agnia mampu meningkatkan kepedulian sosial. Perintah mengeluarkan zakat juga merupakan simbol agar para pemimpin berbuat jujur. Sebab dalam zakat ada pengelolaan harta milik umat, seperti halnya diperlukan kejujuran dalam mengelola negeri ini. Jika pemimpin sudah mampu berbuat jujur dalam mengelola negara, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan segera terwujud. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Secara singkat, amar ma'ruf nahi mungkar adalah keberanian untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Suatu bangsa akan memiliki harkat atau wibawa di hadapan bangsa lain di dunia ini. Sebaliknya, suatu negara akan kehilangan harkat, martabat, dan wibawa manakala bangsa tersebut tidak mampu menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Sahabat pendengar yang berbahagia, tema besar peringatan hari ulang tahun
ke-76 tahun ini, kemerdekaan negara kita ini, yaitu Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sahabat pendengar, indikator kemajuan sebuah negara tidak cukup dilihat dari kemajuan pembangunan fisiknya saja, tapi juga harus dilihat dari kemajuan lainnya atau non-fisik misalnya, terutama kemajuan moral dan spiritual penduduknya. Kunci utama ajaknya atau kokohnya suatu negara terletak pada moral dan spiritual pemimpin dan penduduknya. Jika moral dan spiritual bangsanya baik, maka kehidupan bangsa tersebut akan kuat, jauh dari kehancuran. Sehebat apapun kekayaan dan kekuatan yang dimiliki suatu negara, lambat laun akan hancur manakala moral dan spiritual bangsanya jelek. Dalam Al-Quran, kehancuran sebuah negeri Sabak yang subur dan makmur yang digambarkan dalam Al-Quran merupakan bukti nyata suatu bangsa akibat jeleknya moral spiritual, moral pemimpin dan penduduknya. Sehebat apapun peperangan yang terjadi, tidak akan menghancurkan eksistensi suatu negara. Hal yang terjadi paling-paling berpindahnya kekuasaan dari suatu penguasa kepada penguasa lainnya. Demikian pula dengan bencana yang menimpa satu bangsa tak akan sampai menghancurkan atau melenyapkan bangsa tersebut. Sahabat pendengar yang berbahagia, tentu kita tidak menginginkan kehancuran negara kita yang tercinta ini. Oleh karena itu tentu setiap kita, bangsa ini harus benar-benar dapat merawat kehidupan ini atau kehidupan bangsa ini. Sekuat tenaga kita harus berupaya menjauhkan kehidupan ini dari moral-moral yang jelek. Pengakuan akan ketuhanan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam pengakuan keimanan dan ketakwaan harus benar-benar menjadi dasar dalam melaksanakan program pembangunan di negeri kita tercinta ini. Sahabat pendengar, Dirgahayu ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita menjadi bangsa yang mampu bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini, kemudian beriman dan takwa, mampu menegakkan kebenaran dan keadilan demi terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera seperti yang dicita-citakan dalam di bawah lindungan rahmat dan maghfirah Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.